kami juga sepakat untuk melakukan pemberantasan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku mafia. Jadi kita juga mendorong Balai POM, kami juga tentunya akan bersama-sama melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berdampak kepada keselamatan jiwa masyarakat. Masih banyak brand-brand orang yang jahat menjual skincare, krim yang seolah Bepom tapi ternyata bermerkur. Itu jahat banget karena orang nyangkanya itu krim aman, karena nggak semua orang udah teredukasi gitu. Sejak kemarin saya menyampaikan, memposting ya terkait dengan kegaduhan skincare ini, saya sudah mendapatkan beberapa orang yang merasa dirugikan. Bahkan kemarin saya sudah ketemu dengan satu orang ibu-ibu yang memang dia membeli secara online, ya, membeli produknya yang mungkin saat ini lagi rame, lagi viral, membeli produk tersebut, lalu dia menggunakan dan dia akhirnya wajahnya jadi merah-merah, jadi jerawatan seperti itu. Nah, saya tanya, Bu, Ibu punya bukti bahwa Ibu beli di online? Ada, saya transfer uangnya ke atas nama PT Skincare tersebut, ya, perusahaan skincare tersebut. Terus lalu saya tanya, selain bukti Ibu membeli produk itu, ya, ada nggak rekam medis bahwa ketika menggunakan produk tersebut sampai mesti harus ke dokter karena untuk memulihkan kondisi akibat dari menggunakan produk tersebut? Ada. Jadi ada rekam medisnya bahwa si ibu yang kemarin saya temui itu wajahnya istilahnya dia berharap lebih bagus dari sebelumnya, tapi malah akhirnya harus ke dokter. Kan di dokter ada rekam medisnya. Oke, siapin Bu itu. Artinya di sini masyarakat juga, saya kasih tahu ya, masyarakat itu punya hak dan dilindungi secara hukum, terutama dari hukum undang-undang perlindungan undang-undang konsumen gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kalian beli tentunya orang beli karena merasa, wah ini bagus, produk ini bagus. Dari mana? Dari iklannya mereka, para pengusaha skincare. Dan ketika tidak sesuai atau bahkan merugikan kesehatan kalian bisa loh melaporkan. Orang yang nipu masyarakat tuh siapa? Yang jual produk overclaim ke masyarakat siapa? Yang nipu ratusan miliar tuh siapa? Kenapa si dokter Reza Gladys ini kenapa ditahan, Pak? Harus ditahan, Pak, diperiksa juga dia dong. Itu istilahnya dia buka warung terus makanannya busuk dikasih ke orang. Dia tuh kayak dia tuh gelarnya dokter loh, Pak, dokter. Itu pasti ada sebab akibatnya, Pak. Kalau Bapak sampai tidak tahan dokter Reza Gladys ini berarti tanda tanya banyak. Kalau mau berpihak tuh berpihak ke masyarakat, Pak, jangan berpihak ke Reza dong. Kalau memang kalian tidak cukup punya hati nurani untuk membayangkan janin orang lain cacat, minimal kalian punya hati nurani untuk membayangkan gimana kalau itu janin kalian yang cacat akibat memakai krim kalian yang seolah Bepom tapi mengandung merkuri. Bunda asli sedih banget dan lagi baper banget gara-gara ngelihat salah satu konten juga dari Doktif lewat ada krim yang seolah Bepom tapi ternyata mengandung merkuri. Gimana kalau ada orang yang nggak paham kalau krim lengket itu salah satu ciri-ciri krim bermerkuri, dan mereka ngerasa udah pakai krim itu aman, ternyata sangat berbahaya untuk janinnya juga untuk dirinya. Please lah, jangan hanya mencari uang semata. Pikirin juga akibatnya, tanggung jawabnya sampai akhirat nanti. Sekarang saya mau tanya, ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam sehingga adanya rekaman, pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh. Saya itu selalu ada garda, ya, di garda terdepan untuk membela wanita, apalagi terkait dengan skincare. Saya siap, ya, menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat gitu. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri
atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Itu dapat saya pastikan saya tidak akan berdiri di sisi mereka. Ya. Dan untuk nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overklaim. Dan nanti kita lihat. Kenapa hanya Nikita Mirzani saja yang dipenjara, yang dipojokkan, yang disalahkan? Padahal jelas dalam Islam bahwa orang yang menyuap dan menerima suapan dua-duanya itu bersalah. Ar-Rashi wal murtasi finnar. Harusnya Reza Gladys ini juga diperiksa. Karena kenapa ia harus capek-capek menyuap kalau tidak ada hal yang perlu dibungkam. Nah ini nih. Ini tolong dong. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima audiensi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, beserta jajarannya. Dalam pertemuan itu, kedua lembaga sepakat untuk memperkuat sinergitas dalam menindak mafia skincare hingga obat-obatan. Jenderal Listio Sigit mengatakan, Polri dan BPOM juga akan aktif melakukan penindakan terhadap mafia skincare maupun obat-obatan, agar kualitas skincare dan obat dapat tetap terjaga. Ketua BPOM meminta koordinasi dengan Polri untuk melakukan pengawasan hingga penindakan pada penjual dan pengusaha nakal yang melanggar aturan. Selain itu, pengacara Kondang Sunan Kalijaga resmi menandatangani surat kuasa ditunjuk menjadi kuasa hukum Dr. Oki Pratama. Nama Dr. Oki sempat terseret sebagai perantara dugaan pemerasan yang terjadi oleh Nikita Mirzani kepada owner skincare. Namun, menurut pihak Nikita, yang terjadi sebenarnya adalah upaya penyuapan agar Nikita mau menutup mulut dan berhenti membongkar produk-produk berbahaya. Diketahui, Dr. Oki lantang bersuara dalam memberantas mafia skincare yang berani menjual produk-produk dengan kandungan membahayakan bagi kulit. Bahkan, Dr. Oki, Nikita Mirzani dan juga Doktif telah membongkar beberapa merek terbukti overclaim atau menuliskan kandungan di kemasan tidak sesuai dengan jumlah aslinya yang terkandung di dalam produk. Di mana, skincare tersebut sangat berbahaya karena punya efek samping yang terjadi dalam jangka panjang. Kandungan yang tidak tepat bisa merusak kulit hingga menimbulkan penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Maka dari itu, Dr. Oki, Nikita Mirzani dan juga dokter detektif terus mendapat dukungan dari masyarakat untuk terus membongkar skincare abal-abal tersebut.